Mulai. Baik, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Yang pertama, saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya untuk kegiatan sore hari ini. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi terkait rencana tindak lanjut dari kegiatan kami, kegiatan diseminasi PKK Prisio Kabupaten Manggarai gelombang yang pertama tahun 2020. Baik, jadi untuk kegiatan rencana tindak lanjut ini di sini saya kerjakan sesuai dengan tagihan yang ada dalam LMS dan juga sesuai dengan format yang ada dalam LMS kami. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, yang pertama, ya mulai dari judul. Jadi yang saya ambil judul di sini yaitu gerak ceria, jiwa segar. Ya. Jadi di sini lomba senam irama antar kelas dengan pendekatan sport education model, ya, SMA Santo Fransiskus Xaverius. Jadi di sini ini merupakan kegiatan yang mungkin sudah sering kita buat di sekolah. Seperti setiap hari Jumat kita biasa senam pagi, ya. Tapi nanti di sini mungkin kegiatannya ini akan saya laksanakan bertepatan dengan pekan ekstra pada saat setelah selesai ujian. Dan di sini dipadukan dengan pendekatan sport education model. Jadi sport education model ini merupakan salah satu model pembelajaran dalam PJOK. Ya, dia itu seperti proyek P5, ya. Jadi di mana peserta didik, ya, semua berpartisipasi dalam kegiatan. Jadi mereka yang menjadi panitia, yang kemudian peserta, yang pendamping, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, yang kedua, ya, jadi latar belakang kegiatan. Jadi di sini yang untuk latar belakangnya, jadi aktivitas fisik ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial peserta didik. Dalam konteks pendidikan, aktivitas olahraga seperti senam irama tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga mampu meningkatkan keterampilan motorik, kerjasama, dan rasa percaya diri. Selain itu, ya, melalui pembelajaran berbasis sport education model atau SEM, peserta didik diajarkan untuk menghargai nilai-nilai sportivitas, tanggung jawab, dan kerjasama dalam tim. Pelaksanaan program ini sangat relevan, khususnya setelah peserta didik menghadapi ujian akhir atau ujian semester ganjil yang seringkali menimbulkan kelelahan fisik dan mental. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan yang bersifat menyegarkan namun tetap memiliki nilai edukatif, seperti lomba senam irama antar kelas. Nah, program ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antar siswa, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan jasmani, dan menanamkan budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip sport education model, program ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, kompetitif, dan bermakna. Harapannya, kegiatan ini mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pembentukan karakter positif peserta didik, sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran olahraga di sekolah. Jadi ini latar belakang untuk kegiatan ini. Kemudian tujuan dari program ini. Tujuan program ini yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan fisik dan mental melalui aktivitas olahraga yang menyenangkan dan terstruktur. Yang kedua, mempraktikkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab melalui pelaksanaan kompetisi yang sehat dan adil. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan motorik dan kreativitas peserta didik melalui gerakan senam irama yang inovatif dan fantastik. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar berbasis sport education model yang menekankan partisipasi aktif, perencanaan, dan refleksi dalam kegiatan olahraga. Yang kelima, membangun kebersamaan dan mempererat hubungan sosial antar peserta didik melalui kompetisi berbasis kelompok kelas. Keenam, mengurangi tingkat stres dan kelelahan setelah ujian semester
dengan melibatkan siswa dalam kegiatan fisik yang menyegarkan. Dan yang ketujuh, menciptakan budaya hidup sehat dan aktif di lingkungan sekolah sebagai bagian dari pembelajaran sepanjang hayat. Jadi ini tujuan dari program senam irama ya, atau program senam irama. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Ya. Jadi di sini saya akan terangkan secara terperinci ya, setiap tujuan yang diambil dari program ini. Yang pertama tadi, ya, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan fisik dan mental. Jadi capaian yang diharapkan oleh peserta didik di sini, ya, jadi mereka mampu memahami hubungan antara aktivitas fisik, kesehatan jasmani dan kesejahteraan mental. Nah, untuk mencapai capaian tujuan ini, ya, langkah-langkah yang diambil di sini yang pertama, mengadakan sesi pembekalan singkat tentang manfaat bagi kesehatan sebelum kegiatan dimulai. Kemudian yang kedua, memberikan penjelasan terkait hubungan antara gerakan senam irama dan kebugaran tubuh. Kemudian hasil yang diharapkan, ya, jadi peserta didik memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manfaat aktivitas fisik serta mulai mengaplikasikan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau untuk tujuan yang pertama ini memang ini sudah ada dalam materi pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, mempraktikkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama dan tanggung jawab. Jadi capaian yang diharapkan yaitu peserta didik menunjukkan sikap sportif, bekerja sama dengan baik dalam tim, dan mematuhi aturan perlombaan. Nah, untuk mencapainya, langkah-langkahnya itu yang pertama, membentuk kelompok kerja dalam setiap kelas untuk mempersiapkan gerak senam secara bersama-sama. Yang kedua, menyusun aturan perlombaan yang jelas dan menekankan nilai-nilai kejujuran, saling menghargai dan disiplin. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan khusus untuk kategori ya, seperti tim terkompak atau tim yang paling sportif, ya, supaya bisa memacu semangat dari peserta didik. Kemudian hasil yang diharapkan di sini yaitu peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai sportivitas dalam lomba dan kehidupan sehari-hari serta memperkuat kemampuan kerjasama. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan motorik dan kreativitas peserta didik. Jadi capaiannya itu yang pertama untuk mencapai tujuan ini yaitu ya, peserta didik mampu menampilkan gerakan senam irama dengan baik dan menunjukkan kreativitas dalam penyajiannya. Jadi sesuai dengan model sport education model tadi itu, ya, jadi peserta didik itu dituntut untuk memiliki kreativitasnya sendiri dalam menyusun gerakan atau menyusun koreografi gerakan. Nah, langkah-langkahnya memberikan pelatihan dasar tentang teknik senam irama sebelum perlombaan. Yang kedua, mendorong siswa untuk menambahkan elemen kreativitas seperti properti atau kombinasi gerakan baru. Ya. Kemudian yang ketiga, mendesain koreografi yang sesuai ya, dengan tema lomba. Hasil yang diharapkan, ya, peserta didik menunjukkan perkembangan keterampilan motorik halus dan kasar serta melibatkan rasa percaya diri dan melalui kreativitas mereka. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar berbasis sport education model. Capaiannya, peserta didik memahami konsep belajar berbasis sport education model yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Langkah-langkahnya yang pertama, mengorganisasi siswa untuk merancang strategi kelompok secara mandiri. Yang kedua, melibatkan siswa dalam proses lomba, misalnya menjadi asisten juri. Kemudian yang ketiga, memberikan refleksi bersama setelah kegiatan selesai untuk mengevaluasi pengalaman mereka. Hasil yang diharapkan, peserta didik memiliki pengalaman langsung dalam mengelola, berpartisipasi, dan merefleksikan kegiatan olahraga sesuai prinsip sport education model. Kemudian yang kelima, membangun kebersamaan dan pererat hubungan sosial antar peserta didik. Capaian yang diharapkan yaitu terjalinnya hubungan yang lebih harmonis agar melalui terjalinnya hubungan yang lebih harmonis antar siswa melalui kolaborasi dalam tim. Langkah-langkahnya yang pertama, menyusun kelompok yang merata dalam setiap kelas untuk memastikan semua siswa terlibat. Yang kedua, mengadakan sesi latihan gabungan untuk membangun interaksi sosial di kelas. Hasil yang diharapkan di sini,
peserta didik menunjukkan peningkatan interaksi sosial yang positif baik di dalam kelas maupun antar kelas. Kemudian keenam, mengurangi tingkat stres dan kelelahan setelah ujian semester. Capaian peserta didik merasa lebih rileks dan bugar setelah mengikuti kegiatan ini. Langkah-langkahnya memilih musik dan gerakan yang ceria dan mudah untuk diikuti. Kemudian yang kedua, menjadikan lomba ya, sebagai ajang hiburan yang tidak terlalu kompetitif. Yang ketiga, memberikan waktu istirahat yang cukup selama kegiatan berlangsung. Nah, hasil yang diharapkan ya, dari tujuan ini, peserta didik merasa lebih segar dan bersemangat melanjutkan aktivitas belajar setelah mengikuti program. Dan yang ketujuh, ya, menciptakan budaya hidup sehat dan aktif di lingkungan sekolah. Capaian terbentuk kebiasaan rutin untuk menjalankan aktivitas di lingkungan sekolah. Langkah-langkahnya menjadikan senam irama sebagai kegiatan rutin setiap minggu. Ya, ini sudah kita jalankan selama ini. Kemudian yang kedua, mempromosikan program ini melalui media sekolah seperti majalah didik atau media sosial. Dan hasil yang diharapkan di sini, budaya hidup sehat dan aktif menjadi bagian dari kehidupan sekolah, di mana peserta didik dan guru secara rutin terlibat dalam aktivitas fisik. Jadi itu capaian dan langkah-langkah serta hasil yang diharapkan dari setiap tujuan pembelajaran atau tujuan dari program ini. Kemudian struktur program ya, dan mitra. Nah, untuk struktur program ini, ya, jadi program ini merupakan saya ambil secara garis besar saja. Ya, jadi untuk struktur program ini, dia ini merupakan bagian dari kegiatan kurikuler. Kemudian yang kedua, peserta yang terlibat adalah kelas 10 dan masing-masing tim beranggotakan 6 sampai dengan 12 peserta. Kemudian yang ketiga, program dilaksanakan setelah asesmen sumatif akhir semester dasar, ya, tanggal 16 sampai 21 Desember 2024. Kalau kemarin saya dapat informasi, ya, ujian itu sekitar tanggal 9 sampai 16 kalau sudah salah. Kemudian yang keempat, ya, pembelajaran proyek kelima yang terintegrasi dengan sport education model atau SEM. Kemudian mitra, jadi ada mitra yang bisa bergabung dalam program ini, ya, yaitu bisa melibatkan pihak eksternal. Ya, saya ambil contoh di sini misalnya peserta PKK PJOK Kabupaten Manggarai. Ya. Kemudian yang kedua, ya, guru seni budaya, ya, misalnya mereka itu perannya ya sebagai koreografi atau gerakan. Ya. Kemudian yang ketiga, tim media sekolah, ya, untuk mendokumentasikan kegiatan, ya, untuk publikasi di media sosial atau majalah sekolah. Kemudian media lokal, ya, membantu mempromosikan program untuk membangun citra positif sekolah. Ya. Kemudian balik kelas, ya, mungkin itu bertugas mendampingi peserta didik selama proses persiapan. Kemudian orang tua atau wali peserta didik, ya, jadi orang tua atau wali peserta didik ini bisa saja terkait dengan pengadaan properti, misalnya kostum, ya, dan lain sebagainya. Kemudian lini masa kegiatan. Jadi lini masa kegiatan di sini mulai dari yang pertama, tahap persiapan 2 sampai 3 minggu sebelum hari pelaksanaan. Minggu ke-1 di sini, ya, hari pertama sampai ketiga, rapat koordinasi internal sekolah, penanggung jawab guru dan OSIS. Kemudian yang kedua, sosialisasi program kepada siswa, guru dan orang tua melalui surat edaran atau media sekolah. Kemudian hari ke-4 sampai ke-5, pembentukan panitia, yang guru dan siswa serta pembagian tugas. Kemudian yang kedua, penyusunan aturan lomba, kriteria penilaian dan konsep kegiatan. Kemudian minggu keduanya, hari ke-6 dan ke-7 sampai ke-7, latihan teknik dasar senam irama yang dipandu oleh olahraga. Yang kedua, penyusunan koreografi oleh masing-masing kelas. Ya, jadi ini bisa dibantu oleh guru seni budaya. Kemudian hari ke-8 sampai ke-9, gladi foto, latihan senam antar kelas di bawah pengawasan guru olahraga dan wali kelas. Kemudian kedua, pengumpulan musik yang akan digunakan oleh setiap tim. Kemudian minggu ketiga, ya, hari ke-10 sampai ke-11, persiapan perlengkapan, ya, seperti alat musik, panggung, properti dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, finalisasi latihan senam dan juga gladi besi.
Kemudian hari ke-12 ini zona akhir persiapan, ya, lokasi panitia dan peserta. Kemudian yang kedua, ya, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan di sini sampai 4 hari. Ya. Hari pertama di sini pembukaan kegiatan, ya, kegiatannya yang sambutan dari kepala sekolah, koordinator atau ketua panitia dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua penampilan senam irama, ya, untuk 3 kelas, ya. Kemudian diselingi dengan penampilan band sekolah atau acara musik hiburan lainnya. Kemudian hari kedua juga sama, ya, penampilan senam irama untuk 3 kelas, ya, diselingi dengan penampilan band sekolah dan hiburan lainnya, sampai dengan hari keempat, ya, termasuk juga pengumuman pemenang dan juga penutupan acara dan pembagian hadiah atau penghargaan reward. Kemudian sumber daya, ya, sumber daya kapasitas yang mendukung. Jadi di sini yang dimanfaatkan di sini yaitu ada 4 aset, mulai dari aset manusia, aset fisik, aset finansial dan juga aset sosial. Nah, untuk aset manusia di sini, ya, jadi mulai dari kepala sekolah, ya, tentunya yang memberikan arahan, supervisi, dan juga dukungan administratif. Ya. Kemudian guru 16 kelas, ya, tugasnya itu, ya, supaya bisa mendampingi peserta didik masing-masing. Kemudian peserta didik di sini, ya, tentunya sebagai pelaksana, ya, atau melaksanakan program dengan bertanggung jawab, aktif dan juga kreatif. Sementara yang kedua aset fisik. Nah, untuk aset fisik di sini, ya, semua yang terkait dengan sarana dan prasarana sekolah, ya, untuk mendukung program atau kelancaran kegiatan ini. Mulai dari lapangan, panggung, ya, panggung sekolah, kamera, alat musik, sistem audio, ya, dan lain sebagainya. Kemudian aset finansial di sini, ya, bisa diambil dari dana bos atau dana lainnya. Kemudian yang terakhir aset sosial. Kalau aset sosial di sini, ya, ini terkait dengan dukungan, ya, kolaborasi atau bersama, dan juga gotong royong seluruh baris sekolah, ya, serta orang tua atau wali peserta ini. Kemudian rencana evaluasi dari program ini. Untuk rencana evaluasi poin yang pertama di sini yaitu terkait dengan fokus evaluasi. Ya. Nah, evaluasi di sini difokuskan pada 3 aspek utama. Mulai dari proses, output, dan outcome. Untuk proses di sini, ya, bagaimana, ya, perencanaan dan pelaksanaan program berjalan. Kemudian yang kedua, bagaimana keterlibatan peserta didik, guru, dan juga mitra. Nah, sementara outputnya, ya, hasil langsung dari kegiatan, misalnya seperti jumlah siswa atau jumlah peserta didik yang terlibat, kelancaran acara, dan kualitas penampilan. Sementara untuk outcome-nya, dampak kegiatan terhadap peserta, misalnya seperti peningkatan kerjasama tim, keterampilan motorik, ya, dan motivasi berolahraga. Kemudian yang kedua, ya, indikator evaluasi. Nah, untuk indikator evaluasi di sini mulai dari yang pertama indikator kuantitatif, ya, jumlah pesertanya, ya, jadi target itu 90 sampai 100% siswa setiap kelas berpartisipasi aktif. Kemudian yang kedua, jumlah kelas yang mengikuti lomba, ya, target itu seluruh, ya, peserta didik kelas 10. Kemudian waktu pelaksanaannya, target, ya, kegiatan harus berjalan sesuai dengan jadwal tanpa hambatannya signifikan. Kemudian yang kedua, indikator kualitatif. Jadi ini untuk indikator kualitatif ini, ya, mulai dari poin yang pertama, kepuasan peserta didik. Targetnya peserta didik merasa senang dan termotivasi untuk berpartisipasi lagi. Kalau misalnya kegiatan ini berlanjut, mereka merasa termotivasi. Kemudian yang kedua, kualitas penampilan. Targetnya, ya, penampilan memenuhi kriteria lomba, ya. Jadi ada sinkronisasi, ya, kreativitas dan juga teknik, ya. Karena dalam senam irama itu kan dia itu harus ada sesuai antara gerakan dan juga musik. Berarti pemilihan musik itu harus sesuai dengan gerakan. Kemudian yang ketiga, kolaborasi panitia. Ya. Dan untuk kolaborasi panitia di sini targetnya kerjasama antar panitia berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat, hubungan komunitas sekolah. Ya. Jadi targetnya orang tua, guru, ya, dan juga pihak eksternal, ya, memberikan apresiasi yang positif. Kemudian yang ketiga, metode evaluasinya. Ya. Nah, untuk metode evaluasi di sini, ya,
pertama, observasi langsung. Jadi untuk observasi langsung di sini, ya, jadi selama pelaksanaan dilakukan pengamatan terhadap satu, partisipasi siswa dalam lomba. Yang kedua, kelancaran teknis kegiatan seperti panggung, musik, ya, waktu dan juga lain sebagainya. Kemudian survei dan kuesioner. Ya, jadi survei dan kuesioner di sini dibagikan kepada yang pertama siswa. Di sini untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka terhadap kegiatan. Yang kedua, guru dan panitia, ya, untuk mengevaluasi proses persiapan dan juga pelaksanaan. Kemudian ketiga, diskusi kelompok atau fokus grup diskusi, ya, melibatkan kepala sekolah, guru, ya, dan juga perwakilan siswa OSIS. Ya. Tujuannya mendapatkan masukan tentang kekuatan dan kelemahan dari program ini. Kemudian yang terakhir, dokumentasi. Analisis foto, video, dan juga laporan tertulis untuk menilai proses dan output kegiatannya. Kemudian tahapan evaluasinya, yang pertama sebelum pelaksanaan, ya. Jadi sebelum pelaksanaan di sini, ya, kita evaluasi lagi kesiapan program, mulai dari jadwal, peserta, dan juga sarana. Yang kedua, identifikasi potensi kendala teknis dan solusi alternatifnya. Kemudian yang ketiga, saat pelaksanaan. Nah, untuk saat pelaksanaan di sini, ya, memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, mencatat kejadian yang memerlukan perbaikan, misalnya keterlambatan atau kendala teknis. Kemudian yang ke-C, setelah pelaksanaan, ya, jadi mengumpulkan kuesioner, ya, dari siswa dan juga guru, kemudian menganalisis data, ya, dari observasi, survei, dan juga diskusi, kemudian menyusun laporan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan. Kemudian yang kelima, pelaporan evaluasi. Ya, jadi laporan evaluasi ini, ya, ditujukan, ya, kepada mulai kepala sekolah, ya, dan seluruh guru dan juga pegawai serta didik. Kemudian yang kedua, tindak lanjut evaluasi. Nah, untuk tindak lanjut evaluasi di sini, ya, mulai dari yang pertama perbaikan program. Jadi menyesuaikan jadwal latihan jika dianggap belum cukup. Kemudian yang kedua, meningkatkan koordinasi antara panitia, guru, dan juga peserta didik. Ya. Kemudian berikut pengembangan program. Yang pertama, memperluas kolaborasi dengan pihak eksternal seperti pelatih profesional. Kemudian yang kedua, menyempurnakan kriteria penilaian untuk meningkatkan kualitas perlombaan. Nah, dengan rencana evaluasi ini, ya, program Gerak Ceria Jiwa Sehat mudah-mudahan dapat berkembang lebih baik, ya, dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi seluruh komunitas sekolah atau seluruh warga sekolah. Kemudian yang berikut masuk di bentuk tantangan. Jadi di sini juga, ya, diminta, ya, bagaimana kemungkinan tantangan yang akan dihadapi selama menjalankan kegiatan ini atau program ini. Tantangan yang pertama, tantangan dalam tahap persiapan. Jadi yang pertama, kurangnya antusiasme peserta didik. Ya, jadi saya pikir ini selalu menjadi tantangan ketika kita membuat sebuah program. Ya. Apakah peserta didik itu mempunyai antusias yang tinggi terhadap program yang kita buat. Kendalanya di sini tidak semua siswa tertarik atau merasa percaya diri mengikuti lomba senam irama. Nah, untuk mitigasi atau solusinya, ya, bisa, ya, yang pertama di sini sosialisasi yang menarik, ya, misalnya melalui video inspiratif atau demo senam, ya, oleh guru, ya, atau siswa berbakat. Yang kedua, memberikan penghargaan tidak hanya untuk pemenang utama, tetapi juga, ya, kategori khusus, misalnya seperti koreografi terbaik atau kostum yang terkreatif atau kostum terbaik. Kemudian kedua, keterbatasan waktu untuk latihan. Kendalanya jadwal pelajaran yang padat, ya, dan mendekati sistem membuat waktu latihan terbatas. Ya. Jadi memang kegiatan ini, ya, persiapan itu sangat mepet sekali, ya. Nah, untuk mitigasi itu memberikan jadwal tambahan di luar jam sekolah. Nah, itu mitigasi yang coba saya tulis di sini. Kemudian kedua, tantangan dalam pelaksanaan. Nah, tantangan dalam pelaksanaan di sini mulai dari yang pertama, masalah teknis. Misalnya yang pertama itu kendalanya sistematika atau peralatan musik tidak berfungsi optimal. Kemudian ketidaksesuaian jadwal penampilan peserta. Untuk mitigasinya, ya, yaitu melakukan uji coba sistem teknis sehari sebelum pelaksanaan.
Jadi secara semua pelaksanaan kita pastikan semua peralatan itu sudah berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, menyediakan cadangan peralatan, speaker, mikrofon atau kabel dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menugaskan panitia khusus untuk memastikan kelancaran jadwal dan mereka yang bertugas untuk memastikan semua jadwal itu berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian tantangan lingkungan sekolah. Yang pertama, dukungan yang kurang dari komunitas sekolah atau dari semua warga sekolah. Kendalanya di sini tidak semua guru, orang tua atau siswa mendukung penuh program ini. Solusinya di sini, saya coba tulis yang pertama, melibatkan komunitas sekolah sejak awal, termasuk dalam perencanaan. Kemudian kedua, menjelaskan manfaat program secara menyeluruh kepada semua pihak. Jadi kita harus bisa menjelaskan apa manfaat dari program ini. Kemudian kedua, cuaca yang tidak mendukung. Ini jika dilakukan di luar ruangan, apalagi dengan cuaca kita sekarang ini sudah mulai hujan. Kendalanya hujan atau panas ekstrim dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan. Jadi solusinya di sini menyiapkan lokasi alternatif dalam ruangan, misalnya seperti aula atau ruangan kelas. Kemudian yang kedua, memastikan jadwal fleksibel jika cuaca buruk, jika cuaca buruk terjadi. Jadi terpaksa jadwal itu harus bersifat fleksibel, jadi tidak terlalu berpatok pada jam yang disusun pada atau tertera pada jadwal yang sudah dibagi. Jadi itu saja rencana program yang mau saya buat terkait dengan rencana tindak lanjut untuk kegiatan DKI. Jadi saya berharap dukungan dari Bapak Guru semua agar proses kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Saya pikir itu saja. Sekian dan terima kasih.